Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-6. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, masih ingatkah kalian cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur pada pembelajaran 4? Kali ini, kita akan belajar memberikan pendapat tentang unsur-unsur dalam cerita. Pada dasarnya, sebuah cerita tersusun atas unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita. Sekarang, kita akan mengenal unsur intrinsik cerita. Unsur-unsur intrinsik cerita, yaitu tema. Tema adalah ide pokok cerita. Tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh cerita bisa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh cerita berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Amanat. Amanat disebut juga pesan moral. Amanat berupa nasihat atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan dalam cerita biasanya ditunjukkan lewat perkataan seorang tokoh. Alur. Alur disebut juga plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita membentuk satu kesatuan dan saling berkaitan. Konflik. Konflik adalah pertentangan yang timbul di dalam diri seorang tokoh maupun dengan tokoh lain. Konflik bisa berupa perselisihan, ketegangan, atau munculnya masalah. Latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan dalam cerita. Kita sudah mengenal unsur-unsur intrinsik cerita. Sekarang, kita dapat menuliskan pendapat tentang unsur-unsur cerita dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Pendapatku tentang masing-masing tokoh dalam cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur, yaitu tokoh Ida. Aku suka dengan sikap Ida, karena sikap Ida memiliki sikap yang baik. Ida anak yang rajin belajar. Ida juga ramah dan sopan kepada siapapun. Ida mau mengajari teman-temannya yang mengalami kesulitan dalam pelajaran. Selain itu, Ida memiliki sikap jujur. Tokoh Gugut. Aku tidak suka dengan sikap Gugut, karena Gugut memiliki sikap yang buruk. Gugut anak yang malas belajar. Gugut juga suka memaksa dan tidak jujur. Pendapatku tentang konflik pada cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur, yaitu menurutku, konflik pada cerita pemimpin idola, pemimpin yang jujur dimulai ketika Bu Tati mengadakan ulangan matematika. Konflik terjadi di dalam diri Gugut karena ia tidak siap menghadapi ulangan. Konflik selanjutnya yaitu perselisihan antara Ida dan Gugut.
Gugut memaksa Ida untuk memperlihatkan jawaban ulangannya, tetapi Ida bergeming. Konflik mereda saat Ida menyampaikan alasannya tidak memberikan contekan kepada Gugut. Pendapatku tentang pesan moral pada cerita Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur, yaitu menurutku, dalam cerita Pemimpin Idola Pemimpin yang Jujur mengandung pesan agar kita selalu bersikap jujur. Menyontek dan memberi contekan adalah salah satu perbuatan tidak jujur. Sikap jujur harus kita biasakan sejak dini. Selain itu, cerita tersebut juga memberikan pelajaran bahwa sebagai pemimpin, kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan sikap-sikap tokoh dalam cerita yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pada cerita, tokoh Ida memiliki sikap yang baik ketika di sekolah. Sikap Ida sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Sikap tersebut dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan sikap Ida yang sesuai dengan nilai Pancasila berikut ini. Jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman. Mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Selalu bersikap dan berkata sopan. Selalu rajin dan tetap berprestasi. Tidak menerima uang suap. Jadi, kita harus selalu mengingat bahwa sikap jujur harus dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada. Demikian pembelajaran 6 dari tema 4 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.